Bayangin, besok pagi kamu baru bangun. Mata masih setengah watt, rambut masih random. HP bunyi. Bukan promo, bukan chat, bisa bantu dulu nggak? Bukan notif tagihan yang bikin dada langsung nyusut. Kamu buka m-banking, dan di situ tertulis, utang sama dengan 0 rupiah. Pay later kosong, pinjol nggak ada, kartu kredit bersih, motor aman, semua lunas. Terus detik berikutnya muncul satu kalimat lagi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya bukan kerja 20 jam sehari, bukan harus mendadak kaya raya. Tapi kamu harus percaya dulu kalau ini masih bisa terjadi. Nah, kedengarannya agak aneh ya. Kayak, loh, masa utang lunas syaratnya percaya? Tenang, ini bukan mau ngajak kamu duduk manis terus nunggu langit transfer. Bukan begitu. Ini lebih kayak, gimana kalau kepala kamu yang tadinya tiap hari hidup dalam mode panik, akhirnya pindah ke mode yang lebih waras. Karena jujur ya, capek punya utang itu seringnya bukan cuma di angkanya, tapi di hidup yang jadi sempit. Notif bunyi sedikit, jantung ikut berdiri. Nomor nggak kedikenal nelpon, pikiran langsung lari kemana-mana. Baru tanggal 12, tapi perasaan udah kayak tanggal 29. Jadi sekarang, yuk masuk ke satu dunia kecil yang seru ini. Dunia di mana tulisan utang sama dengan 0 rupiah bukan cuma angka, tapi hasil dari kepala yang akhirnya berhenti bilang, ah, udahlah, percuma. Coba lihat hidup beberapa detik sebelum semua ini berubah. Pagi-pagi, sebelum kaki nyentuh lantai, otak kamu udah buka spreadsheet hayalan. Besok jatuh tempo apa ya? Saldo cukup nggak? Kalau kepotong auto debit gimana? Aduh, jangan ada kebutuhan dadakan dulu. Notif HP bunyi satu kali, yang loncat bukan semangatmu, tapi asam lambungmu. Dan lucunya, utang sekarang tuh seringnya nggak datang sebagai satu monster besar. Kadang dia datang kayak pasukan kecil yang nyebelin. Pay later 1, cicilan HP 1, motor 1, kartu kredit minimum payment 1. Tahu-tahu gaji masuk cuma mampir, terus pamit. Makanya, tulisan utang sama dengan 0 rupiah itu enaknya bukan main. Bukan karena kamu mendadak jadi sultan, tapi karena untuk pertama kalinya, HP nggak terasa kayak musuh. Buka m-banking nggak perlu tarik nafas dulu. Ada WA masuk nggak langsung curiga. Dan pagi yang tadinya penuh alarm dalam kepala, mendadak sunyi. Sunyi yang enak. Sunyi yang bikin kamu bisa dengar suara kipas angin lagi. Nah, ini bagian yang menarik. Kalau semua utangmu lunas, dunia di luar sebenarnya masih sama. Pom bensin masih pom bensin, minimarket masih minimarket. Grup WA keluarga masih suka muncul tiba-tiba. Tanggal tua tetap ada. Tapi, reaksi kamu ke semua itu beda banget. Kamu isi bensin dan untuk pertama kalinya bisa bilang full ya, tanpa gaya cool palsu sambil buka saldo di bawah jaket. Kamu masuk minimarket beli sabun, kopi, obat, air galon. Terus nggak perlu muter otak kayak lagi ujian matematika. Kamu dengar HP bunyi dan nggak mikir, wah, siapa lagi nih yang nagih? Bahkan, gajian pun rasanya beda. Dulu gaji datang kayak ambulan. Ditunggu, panik, lewat cepat, selesai. Sekarang gaji datang kayak tamu yang beneran sempat duduk. Ada yang tinggal, ada yang ngendap. Ada rasa, oh, jadi begini ya hidup kalau nggak dikejar-kejar. Dan ini yang paling manis. Kamu bisa lihat chat dari orang tua atau keluarga tanpa refleks tegang duluan. Kalau mau bantu, bantu. Kalau belum bisa, jawab dengan kepala tenang, bukan dengan jantung yang udah lari lebih dulu. Sekarang kita masuk ke twistnya. Kenapa notif utang sama dengan 0 rupiah itu punya syarat kamu harus percaya dulu? Karena seringkali yang bikin orang gak keluar dari utang bukan cuma kurang uang,
Tapi karena kepalanya udah terlalu lama hidup dalam mode kalah. Mode ini tuh bentuknya macam-macam. Ada yang hapus notif tanpa dibuka. Ada yang mindahin uang antar rekening biar gak kepotong. Ada yang nutup utang lama pakai utang baru. Ada yang capek, stres, terus belanja lagi buat hadiah ke diri sendiri. Padahal diri sendirinya juga bingung. Ini bukan karena dia bodoh, bukan. Ini karena otak yang terlalu lama kepepet, biasanya masuk ke mode sempit. Yang kelihatan cuma api kecil di depan mata. Jadi susah mikir jalan keluar jangka panjang. Makanya percaya di sini bukan kalimat magis. Manifestasi di sini bukan berarti kamu rebahan, terus pay later merasa tersentuh lalu menghilang. Sayangnya tidak semanis itu ya. Percaya itu lebih kayak tombol kecil di kepala yang bilang, "Oke, ini berantakan, tapi belum tamat." Dan kalimat kecil itu, gila sih, pengaruhnya gede. Begitu kamu percaya ini masih bisa dibalik, ada 3 perubahan kecil yang mulai kejadian. Kecil, tapi efeknya panjang. Yang pertama, kamu berani lihat angka asli. Ini berat, ya. Kadang rasa takutnya lebih besar daripada nominalnya. Tapi begitu kamu nulis semua, pay later berapa, kartu kredit berapa, motor berapa, otakmu akhirnya berhenti melawan bayangan. Karena bayangan selalu lebih serem daripada angka yang udah duduk rapi di depan mata. Yang kedua, kamu berhenti pura-pura aman. Ini penting banget, karena banyak utang numpuk bukan karena satu keputusan besar, tapi karena kalimat kecil seperti, "Ah, nanti juga ketutup. Cuma nombok dikit. Yang penting lewat dulu." Padahal lewat dulu itu sering berubah jadi serial panjang, seasonnya banyak. Yang ketiga, radarmu mulai nyala. Begitu kepala nggak terus bilang percuma, kamu jadi lebih peka lihat peluang. Bisa mulai negosiasi, bisa cari tambahan kecil, bisa jual barang yang selama ini cuma jadi dekorasi berdebu. Bisa bedain mana kebutuhan, mana pelarian stres. Bisa akhirnya bilang tidak ke utang baru yang kemasannya bantu sebentar. Nah, ini yang kadang orang sebut manifestasi. Versi warasnya adalah kamu melatih pikiranmu untuk punya arah supaya keputusan harianmu ikut berubah. Bukan sulap, tapi juga bukan hal sepele. Kalau kamu mau mulai dari satu hal, cuma satu, bikin gampang. Malam ini, duduk sebentar. Bukan buat panik, bukan buat nyalahin diri sendiri, bukan buat bikin drama background music di kepala. Cukup buka notes, tulis semua utang yang ada. Semua. Yang bikin malu, tulis. Yang kecil tapi banyak, tulis. Yang selama ini kamu pura-pura lupa, tulis juga. Terus lingkari satu yang paling bikin hidupmu sesak. Bukan semua sekaligus, satu dulu. Karena kadang, hidup mulai membaik bukan saat semuanya langsung lunas, tapi saat kamu berhenti kabur. Itu kenapa notif utang sama dengan 0 tadi punya syarat. Karena tulisan itu lahir dari versi kamu yang akhirnya berani lihat kenyataan tanpa langsung tumbang. Dan dari situ, langkah kecil mulai kelihatan. Pelan, iya, tapi nyata. Asik banget kan? Sekarang balik lagi ke pagi tadi. HP bunyi, kamu buka layar. Tulisan itu masih ada. Utang sama dengan 0. Dan tiba-tiba kamu sadar. Yang berubah bukan cuma angka. Tidurmu lebih nyenyak. Hari Senin gak terlalu nyebelin. Gaji gak terasa numpang lewat. Tanggal tua gak lagi punya aura film horor. Kamu bisa beli kebutuhan tanpa rasa bersalah. Bisa bantu orang tua walau kecil. Bisa hidup tanpa suara batin yang tiap hari bilang, "Waduh, nanti gimana?" Lucunya, rasa kaya yang paling enak mungkin memang bukan soal pamer apa-apa, tapi soal bisa buka HP dengan muka santai. Sesederhana itu, seremeh itu. Dan justru karena receh, rasanya mahal banget. Jadi ya, kalau kamu suka bilang, "Gak mungkin beres." Mungkin yang perlu lunas duluan memang bukan langsung semua tagihannya. Tapi keyakinan kecil bahwa hidupmu masih bisa dibalik. Karena saat kepala berhenti hidup dalam mode kalah, jalan keluar yang tadinya blur, pelan-pelan mulai fokus.
Jadi, kalau besok pagi beneran muncul notif utang sama dengan 0, hal pertama yang pengen kamu lakukan apa? Isi bensin full, tidur siang tanpa mimpi dikejar tagihan, atau buka m-banking cuma buat senyum sendiri. Tulis di kepala dulu juga nggak apa. Kadang semuanya memang mulai dari berani ngebayangin hidup yang lebih lega. Sampai ketemu di mimpi asik berikutnya, dan seperti biasa, enak banget ya kalau beneran.